Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMPN 2 Narmada kelas 7 A, B, dan C. Hari ini sebelumnya sudah ada tugas tentang perangkat keras komputer beserta fungsinya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perangkat input dan output. Materinya masih sama tentang perangkat keras komputer, namun sekarang kita kelompokkan dia ke dalam perangkat input dan output. Nah, perangkat pertama kita akan membahas tentang perangkat input. Perangkat input yang pertama itu ada keyboard. Ya, jadi ini yang ada pada layar, gambar yang ada pada layar itu yang disebut dengan keyboard. Keyboard ini terdiri atas seperangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input bagi komputer. Setiap tombol keyboard mempunyai fungsi tertentu dan memberi input yang berbeda. Pada gambar ini contoh keyboard jenis QWERTY. Jadi ada berbagai macam jenis keyboard, salah satunya yang ini keyboard QWERTY. Kemudian setelah keyboard ada mouse. Ini yang disebut dengan mouse. Ini yang disebut dengan mouse. Nah, mouse ini digunakan untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan perintah. Mouse itu mempunyai pointer berbentuk tanda panah yang akan bergerak sesuai dengan gerakan mouse. Hal ini dapat terjadi karena mouse mempunyai sensor gerak yang ditempatkan di bagian bawah mouse. Yang ini sensor gerak mouse, ada di bagian bawah mouse. Nah, ini contohnya, perhatikan pada layar. Nah, ketika saya menggerakkan mouse ke kanan, otomatis pointer yang ada pada monitor juga akan bergerak ke kanan. Perhatikan tanda panah yang ada di monitor. Nah, ini saya gerakkan mouse-nya ke kanan. Pointer yang ada di monitor atau tanda panah yang ada di monitor juga bergerak ke kanan. Selain mouse ada juga joystick. Ada joystick. Nah, kebetulan di sini kita tidak punya joystick. Untuk kalian yang sering main game, itu pasti sudah tidak asing dengan joystick atau joypad. Nah, itu peralatan input yang digunakan untuk menjalankan program game di komputer. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon ini berfungsi untuk memberi input berupa suara ke dalam komputer. Jadi ini contoh mikrofon. Ini mikrofon yang input dengan
Kemudian untuk perangkat input ada juga webcam. Nah, webcam adalah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video. Biasanya kalau di komputer dia ada di bagian sini, bagian depan komputer. Atau ada webcam tambahan, kecuali ada webcam tambahan. Ada juga webcam tambahan. Nah, webcam adalah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dalam bentuk gambar bergerak ke dalam komputer. Selain webcam, ada juga kamera CCTV. Pasti sudah sangat sering kita lihat kamera CCTV yang biasanya ada di toko-toko, ada di rumah-rumah. Nah, itu juga termasuk perangkat input dari komputer. Dari perangkat input, sekarang kita lanjut ke perangkat output. Nah, perangkat output itu sendiri contohnya itu ada monitor. Ini yang disebut dengan monitor. Layar ini yang seperti TV, yang bentuknya seperti TV itu yang disebut dengan monitor. Yang ini disebut dengan monitor. Nah, monitor ini merupakan perangkat output yang memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Jadi pengguna dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh program atau komputer di layar monitor. Misalkan di sini kita sedang membuka PowerPoint. Nah, jadi pengguna itu tahu program apa yang sedang dijalankan oleh komputer. Itu ditampilkan pada monitor. Selanjutnya ada printer. Nah, kalau printer itu yang kita gunakan untuk mencetak dokumen. Ini yang disebut dengan printer. Itu yang kita gunakan untuk mencetak dokumen. Kemudian setelah printer ada speaker. Speaker adalah perangkat output untuk menghasilkan suara. Jadi pengguna dapat mendengarkan lagu, musik yang diputar di komputer jika komputer dilengkapi dengan speaker. Sudah pasti tahu kan yang mana yang disebut dengan speaker? Terus ya, jadi itu perangkat input dan output. Jadi perangkat input itu perangkat masukan, perangkat output itu perangkat keluaran. Nah, kemarin kan sudah banyak yang mengumpulkan tugas perangkat keras komputer. Ada yang menyebutkan printer, ada yang menyebutkan keyboard, mouse. Nah, itu jawabannya sudah benar. Dan untuk yang belum mengumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan tugasnya melalui WA Bu Guru. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.